Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. Oh, I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Ooh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah saya hari ini dapat membuat video untuk tugas akhir semester. Yang kedua, salawat diboncengkan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para ahlul baitnya, para pengikutnya, dan para sahabatnya yang senantiasa mengikuti jalan beliau SAW hingga hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Amarantiyana Rahisa Rosani dengan NIM 24411040550, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas 4 bagi MIB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 pokok pembahasan utama, yakni pengertian metodologi studi Islam baik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, penjelasan mengenai 5 fondasi Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, serta pembahasan apakah seseorang masih bisa dikatakan muslim apabila salah satu fondasi tersebut tidak dipenuhi. Yang ketiga, penjelasan dengan menggunakan dalil nakli maupun dalil akli mengenai alasan mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yakni pengertian metodologi studi Islam. Metodologi sendiri berasal dari 2 kata, yaitu metode dan logos. Metode berarti cara atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Secara bahasa, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh suatu pengetahuan secara sistematis. Sementara itu, studi Islam sendiri merupakan kajian ilmiah yang membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan agama Islam, baik dari segi ajaran, sejarah, pemikiran, budaya, maupun praktik kehidupan umat muslim. Dengan demikian sendiri, metodologi studi Islam dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai metode, pendekatan, dan langkah-langkah yang digunakan untuk memahami, meneliti, mengkaji, serta menganalisis ajaran Islam secara sistematif, objektif, dan ilmiah. Metodologi studi Islam sendiri menjadi penting karena Islam bukan hanya dipahami sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya, dan kehidupan sosial secara keseluruhan. Dalam mempelajari Islam, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan, seperti pendekatan teologis normatif, pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, pendekatan filosofis, dan pendekatan fenomenologis. Pendekatan teologis digunakan untuk memahami ajaran Islam berdasarkan sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan Islam berdasarkan fakta sejarah. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat hubungan memahami ajaran Islam secara mendalam dengan kehidupan masyarakat, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk memahami ajaran Islam secara mendalam melalui penalaran sosial atau penalaran nasional. Melalui metodologi studi Islam sendiri, seseorang dapat memahami ajaran Islam secara lebih komprehensif sehingga terhindar dari pemahaman yang sempit, fanatik, ataupun keliru dalam menafsirkan ilmu agama. Yang selanjutnya, yakni Islam dibangun di atas 5 fondasi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'is zakah wa tahujjal bait wa tasuma Ramadan." Dan itu adalah
yang berarti itu Islam dibangun atas 5 perkara. Kelima perkara tersebut adalah syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Kelima pondasi tersebut menjadi dasar utama yang menopang kehidupan seorang muslim. Kita langsung saja dalam pembahasan pertama, yakni syahadat. Syahadat merupakan pondasi pertama dan paling utama dalam Islam. Kalimat syahadat sendiri itu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka, makna syahadat sendiri itu bukan sekedar diucapkan melalui lisan, tetapi harus diyakini dalam hati dan dibuktikan melalui perbuatan. Karena syahadat sendiri menjadi pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam. Dengan mengucapkan kalimat syahadat secara sadar dan meyakininya, seseorang telah menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Syahadat mengandung dua aspek penting, yakni tauhid dan kerasulan. Tauhid berarti mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah, sedangkan kerasulan berarti meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang wajib diikuti ajarannya. Karena tanpa syahadat sendiri, seseorang itu belum dapat disebut sebagai muslim, karena syahadat merupakan dasar dari seluruh ajaran Islam. Yang kedua yakni salat. Pondasi kedua dalam agama Islam adalah salat. Karena salat merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan secara 5 kali dalam satu hari. Salat menjadi sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Melalui salat, seorang muslim dilatih untuk disiplin, taat, rendah hati, dan selalu mengingat Allah dalam kehidupannya. Salat juga menjadi pembeda antara orang yang beriman dan tidak beriman, karena salat itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Yang ketiga, yakni zakat. Pondasi ketiga adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Karena tujuan zakat bukan hanya membersihkan harta, tapi membersihkan jiwa dari sifat kikir dan egois. Melalui zakat, Islam mengajarkan kepedulian sosial, pemerataan ekonomi, dan solidaritas antar sesama umat manusia. Melalui zakat sendiri, itu menunjukkan bahwa dalam Islam, ibadah tidak hanya bersifat individual, tapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Yang keempat, ada puasa Ramadan. Pondasi keempat adalah puasa Ramadan. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa puasa itu diwajibkan agar manusia menjadi pribadi yang bertakwa. Melalui puasa, seseorang belajar mengendalikan hawa nafsu, melatih kesabaran, meningkatkan empati kepada kaum miskin, dan mendekatkan diri kepada Allah. Puasa juga mengajarkan kejujuran, karena hanya Allah yang benar-benar mengetahui apakah seorang menjalankan puasanya dengan baik atau tidak. Yang terakhir atau pondasi kelima adalah haji. Haji merupakan ibadah fisik atau ibadah yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Haji dilaksanakan di kota Mekah pada waktu tertentu sesuai syariat Islam. Ibadah haji mengandung banyak hikmah, seperti memperkuat persatuan umat Islam, melatih kesabaran, menumbuhkan rasa persaudaraan, serta mengingatkan manusia akan kesetaraan kita di hadapan Allah. Saat mengenakan pakaian ihram, semua manusia tampak sama tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kekayaan yang dimiliki olehnya. Jadi, apakah seseorang masih bisa dikatakan muslim jika salah satu pondasi tersebut tidak dipenuhi? Jawabannya, itu perlu dijawab secara hati-hati. Karena jika yang tidak terpenuhi adalah syahadat, maka seorang tidak dapat disebut muslim karena syahadat merupakan dasar dari keimanan. Namun, jika seseorang masih meyakini syahadat, tetapi tidak melaksanakan salah satu dari 4 rukun lainnya karena malas,
atau lemah iman atau alasan tertentu, maka secara umum ia tetap muslim tetapi berdosa dan memiliki kekurangan dalam menjalankan ajaran Islam. Sebagai contoh, seseorang yang meyakini Allah dan Rasul-Nya tetapi belum membayar zakat padahal mampu, maka ia melakukan dosa karena meninggalkan kewajiban. Demikian pula orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang syar'i. Sedangkan mengenai kewajiban sholat, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa meninggalkan sholat secara sengaja dapat menyebabkan kekafiran. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa pelakunya masih muslim tetapi melakukan dosa yang besar. Adapun haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. Oleh karena itu, orang yang belum merasa mampu atau belum mempunyai uang yang cukup dan tidak mampu berhaji, maka dia tidak berdosa dan dia tetap menjadi seorang muslim. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa syahadat merupakan fondasi paling penting dan mendasar, sedangkan 4 fondasi lainnya merupakan kewajiban yang harus dijalankan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, yakni alasan mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan. Dalil naklinya yakni bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri dalam surat Al-Ikhlas Allah Ta'ala berfirman, katakanlah dialah yang Maha Esa. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan menjadi dasar utama keyakinan umat Islam. Kemudian dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah memerintahkan manusia untuk menyembah Tuhan yang telah menciptakan mereka. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa keimanan kepada Tuhan merupakan perintah langsung dari Allah dan menjadi fondasi utama kehidupan seorang muslim. Yang kedua ada dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang berdasarkan atau yang didasarkan pada akal dan logika. Dalil akli sendiri itu yang pertama, alam semesta itu yang teratur menunjukkan adanya Sang Pencipta. Jadi penciptaan langit dan bumi itu pasti ada penciptanya. Kita dapat melihat matahari, bulan, bumi, dan seluruh sistem alam bekerja secara teratur. Mustahil keteraturan yang sebesar ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada pencipta yang mengatur. Sebagai contoh, sebuah jam tangan yang rumit pasti memiliki pembuat, maka alam semesta yang jauh lebih kompleks itu lebih layak memiliki pencipta. Terus selanjutnya yang kedua ada sebab akibat atau hukum sebab akibat. Segala sesuatu yang ada pasti memiliki penyebab. Bangunan memiliki pembangun, lukisan memiliki pelukis, dan tulisan memiliki penulis. Demikian pula alam semesta pasti memiliki penyebab utama, yakni Tuhan yang menciptakannya. Yang ketiga ada fitrah manusia. Setiap manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mempercaya kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada dirinya. Ketika menghadapi musibah atau keadaan sulit, manusia secara naluriah sering memohon pertolongan kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan kepada Tuhan merupakan bagian dari fitrah manusia. Keempat, adanya nilai dan moral. Manusia memiliki kesadaran tentang baik dan buruk, benar dan salah. Keberadaan standar moral yang universal menunjukkan adanya sumber moral tertinggi yang menjadi dasar bagi nilai-nilai tersebut, yaitu Tuhan. Kelima, keterbatasan manusia. Ilmu pengetahuan manusia terus berkembang, tapi memiliki akal atau memiliki sesuatu yang terbatas. Masih banyak hal yang belum dapat dijelaskan sepenuhnya oleh akal manusia.
Keterbatasan ini menunjukkan bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi dan lebih sempurna daripada manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa metodologi studi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata cara atau metode dalam memahami dan mengkaji Islam secara sistematis dan ilmiah dengan penggunaan dalil nakli dan dalil akli. Karena Islam dibangun atas 5 fondasi utama, yaitu syahadat, sholat, zakat, dan puasa, dan haji. Kelima fondasi tersebut menjadi dasar yang menopang kehidupan seorang muslim agar tetap berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Selain itu, kepercayaan kepada Tuhan dapat dibuktikan melalui dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yang bersumber dari akal dan logika manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia atau sebagai seorang muslim harus senantiasa memperkuat keimanan, memperbaiki ibadah, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian mungkin pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan seluruh pihak yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.